Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ghulika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal, ulun hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat kepada kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan juga pengunjung channel YouTube kami ini dan subscriber kami dimanapun berada. Ujar Sidin, boleh jadi Allah Ta'ala itu membukakan kasab atas seseorang sehingga ia bisa melihat alam gaib, namun didinding oleh Allah Ta'ala daripada mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi ada orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala kasab, lalu kau melihat alam gaib, macam-macam, alam di atas langit, alam jin, segala macam, alam di bawah tanah, macam-macam kau dilihatnya. Tetapi Allah Ta'ala kadang membukakan lawan orang tersebut akan tentang hati daripada manusia. Lalu kadang kau melihat akan apa nanti surat dan tasirat di dalam hati manusia itu. Alam malakut, alam gaib, yaitu alam yang barang yang tiada dapat dilihat oleh manusia seperti apa adanya, seperti di atas langit atau di bawah bumi. Sebahagian daripada manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasab sehingga mereka bisa melihatnya kepada yang demikian itu. Adanya alam gaib itu sehingga dapat mengetahuinya tentang alam gaib tadi. Tetapi Allah Ta'ala menutupi barang yang ada di dalam batin manusia. Namun yang di dalam batin manusia ditutupi Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tadi kada kawa melihat kepada orang manusia tadi. Daripada apa yang baik atau apa yang jahat di dalam batin manusia itu kada kawa dilihat oleh orang kasab tadi. Yang demikian itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang jadi tadi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan berkata daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengetahui atas rahasia seorang hamba. Nah, jadi orang tuh misalnya dibukakan Allah Ta'ala hijab, lalu kasab, lalu kau melihat rahasia-rahasia yang ada di dalam batin seseorang tadi, maka hendaklah ia berperangai dengan kasih sayang dan sifat ketuhanan. Artinya orang tuh hendaklah bersifat kasih sayang dengan kasih sayang ketuhanan. Niscaya adalah pengetahuan itu. Nah, jadi kalau orang tadi kada kawa misalnya berkasih sayang orang tadi, maka pengetahuannya kasabnya tadi menjadi bala atasnya. Nah, jadi orang tadi misalnya diberi kasab lalu kamu melihat batin-batin manusia, tapi orang tuh kada bersifat kasih sayang lawan manusia. Nah, maka kasabnya tadi menjadi bala lawan inya. Dan sebab berlakunya kebinasaan lawan inya tadi, dan jadi menjadi bala dan juga menjadi apa karannya, menjadi abinasaan lawan inya tadi. Jika seseorang dapat mengetahui rahasia yang tersimpan di dalam batin manusia, orang dikasab lalu kamu melihat apa yang tersimpan di dalam batin manusia,
seperti dosa dan aib-aib orang. Nah, melihat dosa-dosa orang tadi, aib-aib orang tadi kelihatannya karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kasab. Maka hendaklah ia menyimpan dan merahasiakannya. Nah, jadinya itu hendaklah menyimpan dan merahasiakan apa yang dilihatnya dengan kasabnya. Jadi kada boleh nyata mengesahkan tentang dosa-dosa orang tadi, tentang aib-aib orang tadi karena ia melihat dengan kasabnya. Yaitu supaya jangan dihabar-habarkan kepada orang lain. Jadi orang tentang kasab tadi kada boleh melihat lalu menghabar-habarkan orang lain. Misalnya ia kasab lalu melihat muka orang kayak babi, warik, kayak anjing dalam kasabnya menandakan orang itu bisa dosa. Nah, ada bolehnya mengisahkan lawan orang lain bahwa ini dalam kasabnya melihat orang itu nah kayak itu keadaannya. Maka hendaklah ia merahasiakan. Nah, kalau ia mengisah-ngisahkan lawan orang, nah malah itu jadi bencana lawan inya dan menjadi kerusakan lawan inya. Maka hendaklah disimpan. Jangan di dan hendaklah berkasih sayang kepada orang yang berdosa. Nah, jadi orang-orang yang bisa dosa tadi oleh orang yang kasab tadi, orang yang kasab tadi hendaklah berkasih sayang, menyayangi dan mengasihi kepada orang-orang yang berdosa tadi. Dan memaafi orang-orang yang jahil. Nah, jadi kalau orang-orang bodoh bilang berlaku kesalahan kepada orang yang kasab tadi, maka orang yang kasab tadi hendaklah memaafkannya dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan orang kasab tadi belum tahu bahwa orang lain tuh berbuat jahat lawan inya, maka hendaklah ia membalas dengan berbuat baik kepada orang yang menjahatinya. Nah, itu orang kasab tadi. Dan mengasihi akan makhluk Allah Ta'ala yang lain-lainnya. Jadi makhluk Allah Ta'ala yang lain-lainnya seberataan dikasihi oleh orang yang kasab tadi. Termasuk terhadap hamba Allah, jika ia tiada dan demikian tadi bila kada nangka itu tadi kada mau mengasihi sayangi orang, kada mau macam-macam tadi, pengetahuan dan kasabnya tadi membawa kejahatan baginya dan kebinasaan olehnya. Maka kasab tadi hanya membawa kejahatan dan kebinasaan olehnya. Karena dengan adanya kasab yang ia miliki tadi, ia mengetahui akan keburukan orang lain dan ia menimbulkan perasaan baginya. Nah, ia melihat batan keburukan-keburukan orang lain. Lalu kena timbullah di hatinya tuh bahwa merasa inya tuh baik daripada orang lain. Nah, ini cilakanya inya orang kasab tadi. Karena melihat dosa orang kayak ini, dosa orang kayak itu, dosa orang kayak itu, ini kesalahan orang, ini kesalahan aib orang, ini aib orang itu. Kelihatannya lalu ia melihat orang tuh buruk bertahan, lalu membandingkan dengan dirinya itu baik. Nah, maka orang yang kasab tadi cilakalah jadinya, binasalah inya karena inya kada membandingkan orang lain buruk lawan inya. Nah, jadi kalau orang kasab tadi hendaklah mengkawa tu meminta tutupi lawan Allah Ta'ala daripada kasab-kasab dan demikian tu lebih baik kada usah kasab karena itu akan membahayakan lawan kita juga pada akhirnya. Persamaan Nabi sebagian daripada mereka lalu mereka menyamakan ini lawan orang lain. Yang orang lain tidak ada baik karena ada kerusakannya sedangkan inya adalah baik. Dan ini akan menimbulkan keburukan baginya. Adapun arti berbuat baik atas orang yang berdosa ialah kita dengan mendoakannya. Nah, jadi orang-orang yang berdosa tadi kita kasab tahu bahwa orang tadi berdosa. Nah, kita mendoakan lawannya semoganya insaf daripada dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah atas segala kesalahannya. Nah, jadi orang kasab tadi kada boleh menyambati orang, kada boleh dikuyak-kuyak kasab tadi. Nah, malah orang yang berdosa-dosa, orang yang bisin aib tadi doakan supaya mereka itu insaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan membandingkan bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain yang bisin aib tadi. Sekiranya inilah yang bisa sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.